Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan sekalian, selamat datang dalam ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Seperti yang kita ketahui, Kota Padang telah diberlakukan PPKM level 3. Untuk itu, GBI Sola Gracia mengambil kebijakan untuk kembali melangsungkan ibadah secara online service. Dan kita akan mendengarkan warta dan info sepekan kegiatan gereja kita untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Beribadahlah kembali bersama dengan kami karena GBI Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus seperti konseling, katekisasi prabaptis, dan pelayanan-pelayanan doa lainnya dapat menghubungi tim hospitality pada nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah-ibadah kategorial kita dalam minggu ini dialihkan kepada pelayanan secara online service. Dimulai dari Teen for Christ pada hari Selasa, penjala di hari Rabu, dan ibadah pemuda di hari Sabtu. Dan untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat melihat di sosial media kita, baik di Instagram dan juga di Facebook. Puji Tuhan, tanggal 14 Februari yang lalu, KPA GBI Sola Gracia Padang telah menyelenggarakan acara Valentine Days dengan tema Cinta Kuat dan Selalu Menang. Berikut dokumentasi kegiatan Valentine 2022. Demikianlah info sepekan kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan tingkatkan kualitas imun dan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Yonatan Tahir mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semuanya, selamat beribadah. Bertemu kembali kita dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Ini saat yang tepat untuk sama-sama kita berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, menaikkan syukur kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat perkenanan-Mu, buat penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Kami melihat bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan Yesus beribadah bersama-sama, menaikkan puji dan syukur kami, bahkan sembah kami Tuhan hanya kehadirat-Mu saja Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Kami berdoa untuk setiap media ataupun perangkat media yang kami pergunakan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang turut campur tangan memberkati, baik itu juga listrik dan juga internet yang ada. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan menyertai ibadah kami sampai dengan selesai. Kami menengking kuasa setan
setan iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengacaukan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh banyak Tuhan Yesus kami rasakan. Hadirat-Mu dirasakan di keluarga kami, di rumah kami, dimanapun. Bahkan oleh lingkungan sekitar, siapapun yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan dinyatakan dan dicurahkan Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita bersama-sama pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua perkara hebat yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Sebab banyak yang telah Kau lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Oh haleluya. Pagi hari ini kami bawa kehidupan kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan kita, katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
Engkau Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan di tengah keadaan dunia saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan membawa kami kepada terang-Mu yang semakin ajaib Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita angkat pujian, dikatakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu. Oh, mari naikkan sembah-Mu buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Dialah Allah yang setia, yang memperhatikan hidupmu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, yang setia menolong kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan pengakuan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap bergirang lebih lagi Tuhan, memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita, sebab Dialah andalan dalam kehidupan kita. Kaulah perisaiku Tuhan, pertolongan dan gunung batuku. Hanya padamu kami berlindung. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan adalah perisaiku, pertolongan gunung batuku. Padamu ku berlindung. Tuhan kau andalan
dalam pujian. Mari lambaikan tanganmu. Oh haleluya, haleluya, ku bermazmur bagimu. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, ku bersorak dalam kemenangan, sebab perbuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Tuhan andalan hidupku, Tuhan andalan hidupku, Tuhan andalan hidupku. Haleluya, Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kondisi yang pada saat-saat hari ini kami percayai bahwa akan semakin baik dan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, menudungi, menjaga dan menaungi kami baik dalam setiap langkah kami maupun di setiap rencana-rencana kami. Engkau hadir ya Bapa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah jemaat-Mu ya Bapa boleh memberikan persembahan hari ini dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Berkatilah sumber keuangan kami, baik dari setiap usaha, pekerjaan, atau apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Kiranya Tuhan berkati dan urapi dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan juga menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sebab Tuhan melebihi apapun yang kita punya. Dialah permata dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan, harta abadi. Kau Yesus, permata. Kita angkat pujian ini, katakan Tuhan. Tuhan Yesus termulia. Tuhan Yesus yang
Terima kasih Tuhan, kita siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sanjung, sebab setiamu besar, adil dan benar. Kami puji dan kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu, kepadamu ku berserah. Kita akan menyanyi sekali, katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, kepadamu ku berserah. Ku nanti-nantikan Engkau, nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami nantikan Engkau Tuhan seumur hidup kami, sebab setiamu besar dalamku. Kita siapkan hati kita, angkat pujian ini, katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, kepadamu ku berserah. Angkat tanganmu, katakan, ku nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setiamu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara Sidang Jemaat Sola Gracia dimanapun saudara berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kita lebih dulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur
Kami boleh berada pada hari ini sekalipun kami kembali berada pada masa sulit, pada masa sukar di tengah-tengah wabah Omikron yang semakin menaik kasus dan lebih banyak hal-hal yang ditimbulkan belakangan ini daripada yang kami harapkan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, beri kami kekuatan. Kami mau mendengar firman-Mu dalam ibadah ini. Tuhan, tudungi kami. Beri kami, Tuhan, kekuatan-Mu. Beri kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami menyukai firman Tuhan. Beri kami urapan, ilham, pengertian dari Tuhan sendiri, sehingga kami mengerti firman-Mu dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang maha baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengakhiri serial khotbah tentang hidup adalah sebuah misi. Maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam khotbah di bukit. Ada 11 hal yang sangat nyata diperintahkan oleh Tuhan dan terang-terangan tanpa membutuhkan penafsiran-penafsiran yang ribet, rumit, dan jelimet. Jelas-jelas terpampang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus setelah dia memaparkan perilaku atau 8 kebahagiaan orang-orang yang percaya itu. Lalu yang kedua dia gambarkan garam dan terang. Lalu dia berbicara tentang hal-hal yang baik, yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1-4 tentang hal memberi sedekah. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 1-4, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di sini jelas ada hal-hal yang tertib dan teratur yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada orang percaya, kepada para pendengarnya pada kala itu dan tentu kepada kita pada kala ini. Bahwa hidup di dalam Kristus memiliki keteraturan. Hidup di dalam Kristus, bahkan di dalam Tuhan sejak semula, rancangan Allah itu teratur dan tertib, bukan kacau balau, bukan semeraut. Iblislah yang membuatnya menjadi kacau balau dan semeraut. Demikian juga saudara dengan peribadatan kepada Tuhan, berjalan dengan tertib dan teratur. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya ibadah berjalan tertib dan teratur. Pemanfaatan atau penggunaan pemberdayaan karunia-karunia Roh Kudus pun supaya berjalan dengan tertib dan teratur, jangan sampai oleh karena berebutan untuk memanifestasikan karunia-karunianya dalam peribadatan menimbulkan kekacauan satu sama lain, konflik, pertikaian satu sama lain, persaingan satu sama lain. Tapi di dalam Kristus semua berjalan dengan tertib dan teratur. Demikian juga halnya dengan memberi sedekah atau memberikan persembahan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Bapa mengatur segala sesuatu supaya dalam setiap peribadatan kita yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang disanjung hanya Yesus saja. Satu kehendak Bapa adalah agar Yesus anaknya itu yang telah mati bagi kita disanjung dan ditinggikan, dimuliakan. Tidak ada keinginan lain dan tujuan lain bagi Bapa lagi saat ini kecuali
meninggikan Yesus, anaknya, atas segala sesuatu, dan kita pun mestinya meninggikan Yesus dalam segala sesuatu. Demikian juga dalam hal memberi persembahan. Jadi saudara, segala tindakan dan bentuk peribadatan yang tidak memposisikan Yesus di atas segala sesuatu, sesungguhnya tidaklah berkenan kepada Bapa. Sekali lagi saya katakan, segala tindakan dan bentuk peribadatan yang tidak memposisikan Yesus Kristus di atas segala sesuatu, sesungguhnya tidaklah berkenan kepada Bapa. Jadi cara terbaik kita hari-hari ini, cara terbaik kita dalam ibadat kita hari-hari ini sebagai orang Kristen, bagaimana mentaati Bapa di surga adalah dengan meninggikan dan memuliakan Yesus Sang Putra Allah. Tidak usah kita terlalu muluk-muluk, hendak begini, berpuasa dan lain-lain. Saudara, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, menyanjung Yesus adalah cara terbaik mentaati Bapa. Kalau kita hendak menyenangkan seseorang, kita harus cari apa yang menyenangkan hatinya. Dan cara menyenangkan hati Bapa adalah muliakanlah Yesus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Demikian juga halnya dengan memberikan sedekah atau dalam memberi persembahan. Ada aturannya. Tuhan Yesus menetapkannya dalam firman yang telah kita baca tadi. Dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Disebutkan di situ. Cukup jelas kita baca, saudara. Dan yang pertama dikatakan di sana, janganlah memberi sedekah sebagai kewajiban agamawi. Yang pertama, jangan pernah memberikan persembahan kita sebagai satu kewajiban agamawi. Saudara, yang namanya kewajiban itu selalu membuat hati tidak enak. Itu selalu membuat keterpaksaan. Ada orang-orang yang melakukan kewajiban agamanya karena takut dihukum, takut dimurkai. Saudara tahu konsep agama. Kalau konsep agama itu diwariskan dari penyembahan-penyembahan paganis, penyembahan-penyembahan nenek moyang yang diwariskan oleh para leluhur kita. Bahwa kalau kita lupa melakukan ini, lalai melakukan itu, atau terlanjur melakukan sesuatu, maka dewa marah, dewa murka, terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi pohon tumbang, rumah terbakar, dan lain-lain. Jadi oleh karena takut hal-hal itu terjadi, maka dibuatlah ibadah-ibadah, dibuatlah peribadatan-peribadatan, dibuatlah persembahan-persembahan, korban-korban yang semuanya untuk melunakkan atau menjinakkan dewa sehingga dewa tidak murka, dewa tidak marah. Itu tidak berlaku bagi kekristenan. Dalam kekristenan kita tidak melakukan kewajiban agamawi. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab kalau kita memberi persembahan, jangan terpaksa. Jangan memberikan persembahan dengan keterpaksaan karena sebuah kewajiban yang dituntut, bukan. Jangan takut kena hukuman. Jangan takut kualat. Ada orang-orang yang takut kualat sehingga memberi persembahan lebih banyak dari yang patut. Ada juga yang takut dikucilkan atau dipecat dari sebuah gereja atau direndahkan di tengah-tengah persekutuan karena tidak memberikan persembahan atau dianggap kurang memberi persembahan. Saya tidak mengajarkan supaya saudara menjadi lalai atau saudara tidak berikhtiar memberikan persembahan saudara selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, dan yang terbaik. Tetapi saudara, tidak saya ajarkan juga, tidak saya inginkan juga saudara berlomba memberikan yang terbaik supaya kelihatannya lebih hebat, lebih terhormat. Tidak dikehendaki Tuhan. Ini bukan soal kewajiban agamawi. Apalagi kalau kita sampai memberi dengan tujuan agar dilihat atau pamer atau show supaya dipuji. Memberikan sedekah atau persembahan bukanlah kewajiban orang percaya sesungguhnya, melainkan kesukaannya. Catat saudara, memberikan persembahan atau sedekah semestinya bukanlah kewajiban orang percaya, melainkan kesukaannya. Jangankan ke mimbar atau ke peti persembahan, ke altar, di gereja, di tengah-tengah ibadah, kita kepada tukang parkir pun memberi yang terbaik. Kita memberikan kepada orang yang melayani kita di pom bensin pun kita lakukan yang terbaik.
kita memberikan belanja sesuatu pun ada sisa pengembalian, atau memberi kepada pengemis pun, pengamen pun, kita selalu memberikan yang terbaik. Kita memberi dengan cara terbaik. Nah, masakan kepada Tuhan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, masakan kita memberi persembahan asal-asalan. Jadi jangan pernah memberi karena takut, atau karena sebuah keterpaksaan, atau karena kewajiban agamawi. Berilah persembahanmu karena memang engkau suka memberinya kepada Tuhan yang telah menjadi penebusmu. Yang kedua, janganlah memberikan sedekah dengan mencanangkannya. Mencanangkannya maksudnya mengumumkan, mengumandangkan, membuat pewartaan. Wah, telah diterima persembahan dari keluarga Bapak Anu sekian besarnya. Diterima persembahan dari keluarga Bapak Amir, jumlahnya sekian, dan orang mulai berlomba-lomba memberi lebih banyak dan melaporkannya kepada pihak keuangan gereja dan pewarta, sehingga dengan demikian persembahan ini mulai dicanangkan dan rasa hormat pun dihasil atau ditimbulkannya. Jangan, saudara. Memberikan persembahan yang digembar-gemborkan adalah tindakan mencari perhatian dan mencuri kemuliaan, adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan kita pikir kita sedang memberikan kemuliaan pada Tuhan, sesungguhnya kita sedang mencuri kemuliaan bagi diri kita sendiri dan mencari perhatian dari sekitar kita, karena kita pikir kita telah melakukan yang terbaik. Jikalau orang lupa akan apa yang baik yang pernah kita berikan atau kita lakukan, saudara dengar baik-baik, justru membuat Tuhan semakin ingat kepada kita dan membalaskannya tanpa diduga-duga. Saudara bisa bayangkan, kadangkala kita tidak punya uang, kadangkala kita tidak punya stok persediaan, tapi ketika kita butuh sesuatu, ada saja pertolongan. Nah, itu apa namanya? Kalau bukan Tuhan yang bekerja dan mengupahkan kepada kita apa yang pernah kita tabur, maka patut kita tuai. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan takut memberikan persembahan, dan jangan juga memberi karena agamawi, dan juga jangan memberikan persembahan karena supaya dicanang atau diumumkan dan menjadi kebanggaan, kepujian bagi banyak orang. Jangan. Waspada saudara, kita memberikan bukan supaya kita menerima lebih banyak lagi pemberian-pemberian. Sekali lagi, jangan kita terpancing sehingga kita memberikan supaya kita menerima lebih banyak lagi pemberian-pemberian. Sekalipun itu akan menjadi kenyataan. Karena itu adalah hukum Tuhan. Siapa banyak menabur, dia akan banyak menuai pula. Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menuai banyak, pasti menabur banyak. Tidak mungkin kan orang yang menanam jagung dalam ladang 1 hektar sama panennya dengan orang yang menanam jagung 10 hektar. Tidak sama. Siapa yang menabur lebih banyak tentu akan menuai lebih banyak. Karena itu kita tidak boleh jemu-jemu menabur. Mari menabur selagi masa ini untuk menabur. Karena akan ada nanti masa bagi kita untuk menuai. Bahkan anak cucu kita akan menuai apa yang kita tabur hari-hari ini. Mereka akan pergi kemana-mana tanpa khawatir kita. Karena Tuhan memelihara, dan tuayan-tuayan dari yang pernah kita tabur, mereka akan ikut merasakannya. Amin, saudara. Percaya akan hal itu. Jadi waspada, jangan sampai kita memberi supaya kita diberi lebih banyak, walaupun itu adalah hukum Tuhan, tapi berilah seolah-olah kita tidak menerima apa-apa kembali. Berilah kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan. Berilah kepada seseorang tanpa meminta imbalan. Berikanlah kepada seseorang tanpa mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat sehingga merasa orang berhutang betul kepada kita. Tapi berilah dan beri lepas. Dan Tuhan akan melihat hati kita ketika kita sudah memberi sedekah atau persembahan kita. Dengan lepas, Tuhan akan menambahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Yang ketiga, janganlah memberikan sedekah agar dipuji orang. Jangan memberikan sedekah agar dipuji orang. Esensi ibadah adalah puji-pujian kepada Allah, bukan sebaliknya. Ibadah itu memuji Tuhan. Tindakan ibadah itu membawa hormat dan kepujian bagi Tuhan. Jadi jangan sebaliknya, kalau kita memuji Tuhan, kita berharap sehingga kita menjadi terpuji, menjadi kita terhormat, menjadi kita lebih dikagumi. Kalaupun hal-hal itu secara alamiah
ada, jangan sampai terpikir di pikiran kita, di kepala kita, itu menjadi target-target kita. Dan kalau itu tidak tercapai, itu tidak terjadi, kita menjadi kecewa. Karena kita memberi persembahan atau sedekah kita, justru harus di tempat tersembunyi dengan cara-cara yang tersembunyi. Alkitab tadi mencatat apa yang diberi tangan kiri, jangan diberi lihat oleh tangan kanan. Ini tidak berarti bahwa waktu tangan kanan tidur baru kita memberi dengan tangan kiri, tidak. Tapi jangan dicanangkan dan jangan digembar-gemborkan. Karena esensi ibadah bukanlah pujian bagi diri sendiri, melainkan puji-pujian kepada Allah. Ibadah yang mencari puji-pujian adalah tindakan kedagingan. Walaupun orang Kristen sudah bertahun-tahun, sudah duduk sebagai penatua, sebagai diaken, tapi kalau masih ibadahnya, cara memberi persembahannya supaya dipuji orang, itu masih termasuk tergolong Kristen kanak-kanak. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita membawa persembahan kita. Mari kita bawa sedekah kita. Entahkah persembahan sedekah yang dibawa di altar, atau pemberian-pemberian kasih kepada anak yatim piatu, kepada para janda-janda miskin, atau pada orang-orang tertentu yang memang perlu ditolong. Jangan mencanangkannya. Allah punya juru tulis. Allah punya arsip, punya dokumen penting lebih dari daya rekam CCTV. Dia tahu segala sesuatu yang kita persembahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan, perihal memberikan sedekah atau persembahan sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami, supaya kami melakukan atau memberi sedekah bukan sebagai kewajiban agamawi, bukan supaya dipuji orang dan tidak dicanang-canangkan, melainkan kami memberi karena kami sudah diberi kepada kami satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, ditumpahkan keharibaan kami. Jika kami telah memberi sebagaimana Kristus telah memberi, kami percaya Bapa, Tuhan akan buka kesempatan-kesempatan indah bagi kami untuk boleh memberi lagi dengan benar, dengan cara yang benar,
dengan kualitas dan kuantitas yang semakin sempurna. Berkatilah tangan-tangan kami ketika kami memberi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik. Dengarlah doa kami, dengarlah sembah kami. Terimalah Tuhan puji-pujian kami, dan kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Rabu kita bertemu dalam Rabu Jum Penjala. Kita akan terus dulu melakukan ibadah secara online sampai level PPKM atau pembatasan di Kota Padang akibat Omikron ini mulai melandai atau mereda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Sola Gracia rumah kita bersama.